Ani, Kak Asri yang akan menemani pasukan di rumah untuk ibadah hari ini. Wah, pasukan luar biasa. Tapi pagi ini sebelum kita mulai ibadah, kakak-kakak mau sapa dulu kabar pasukan di rumah. Oke, pasukan di rumah gimana kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Wah, keren semua. Tapi kakak mau tes tepuk sukacita dulu ya kak. Kita lihat dulu gimana pasukan semangatnya di rumah masing-masing. Semuanya harus excited ya buat gerakannya ya, oke? Oke, Oke, Kak. tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Sukacita. Wah, keren banget. Karena semua udah semangat untuk ibadahnya. Kita mau doa dulu ya. Akan dipimpin oleh Kak Sonia. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini. Buat hari ini. Buat berkat-Mu. Buat berkat-Mu. Buat cinta-Mu. Buat cintamu. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Kami datang. Kami datang. Bawa hati kami. Bawa hati kami. Bawa seluruh hidup kami. Bawa seluruh hidup kami. Kami undang ya Roh Kudus. Kami undang ya Roh Kudus. Masuklah dalam hati kami. Masuklah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku
mendaki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Salam teman-teman cilik. Iya, pagi hari ini kita berjumpa lagi ya dalam ibadah online sekolah minggu Zaitun ya. Oke, adik-adik yang di rumah udah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, sebelumnya yuk kita sama-sama berdoa. Ya, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk sama-sama berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gimana kabarnya pagi hari ini teman-teman? Semuanya sehat? Yang udah mandi, udah pada mandi nggak? Atau masih ada yang belum mandi? Yuk, coba agak-agak dicium dulu kiri kanannya, ada nggak yang aroma-aroma yang lain. Tapi kakak percaya adik-adik semuanya yang boleh mengikuti streaming pagi hari ini semuanya sudah siap. Siapkan tubuhnya dengan mandi bersih. Iya, pakai baju yang rapi pagi hari ini untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak percaya adik-adik semuanya dalam penyertaan Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, kakak sendiri juga dalam keadaan sehat. Iya, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik pernah nggak dengar tentang tokoh di Alkitab? Ada seorang tokoh yang luar biasa. Iya, badannya nggak gede, badannya kecil nih teman-teman. Siapa di sini kira-kira yang badannya kecil? Gak usah jadi rendah diri, gak usah jadi minder, biarpun badannya kecil, karena kecil-kecil cabai rawit katanya ya. Ya, cabai rawit itu pedas. Oke, adik-adik, iya namanya si Daud. Adik-adik udah, yuk sama-sama bayangkan kira-kira itu si Daud gimana ya? Adik-adik bisa bayangkan? Oke, Daud itu, mereka itu ada 8 bersaudara. Daud ini anak yang paling terakhir. Ya buat adik-adik ya, biasanya kalau anak yang paling terakhir itu, anak bungsu itu kayak nggak dihitung gitu ya. Kayak dianggap sepele, diremehkan. Ah, kau kan masih kecil, kau kan belum tahu apa-apa, kau kan belum masuk hitungan, kira-kira seperti itu. Terbukti Daud karena dia seorang anak yang bungsu, waktu itu mau ada seorang di antara mereka, salah satu di antara mereka yang 8 bersaudara mau dipilih jadi raja. Waktu itu biasanya ya, Samuel datang nih ke rumah orang tuanya si Daud. Daudnya di mana? Kira-kira kalau adik-adik punya pesta di rumah, adik-adik pasti ada dong di rumahnya ya. Tapi Daud berbeda nih teman-teman. Daud itu sedang ada di ladang, sedang ada di padang. Dia sedang menggembalakan domba. Jadi kerjanya si Daud ini, dia menggembalakan 2-3 ekor domba. Jadi dia selalu mengerjakan pekerjaannya dengan telaten. Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Bahkan dia pernah berkata seperti ini, kalau datang mungkin singa ingin mengganggu dombanya ini, dia pasti cabik-cabik. Itulah tanggung jawabnya si Daud. Gimana dengan adik-adik di rumah? Apalagi mungkin adik-adik punya adik yang masih kecil, mungkin mamanya suruh jaga ya. Atau mungkin adik-adik disuruh, yuk nanti pulang sekolah bersihkan rumah ya. Kira-kira adik-adik punya tanggung jawab enggak? Pulang nanti mamanya dari rumah, apakah adiknya dijaga dengan baik? Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Jadi Daud ini sekalipun dia anak bungsu, kayak dianggap sepele, namun dia punya tanggung jawab loh teman-teman. Dan di sana ketika dia sambil menjaga kambing dombanya, dia biasanya memainkan kecapi.
kecapi ini ya dia buat untuk memuji Tuhan. Jadi dia nggak hanya kerja aja, namun dia juga selalu ingat dengan Tuhannya. Dia selalu menyembah Tuhannya, memuji Tuhannya. Adik-adik juga ya di rumah bisa aja sambil kerja, tapi ya bisa saja juga sambil adik-adik sambil menyapu, sambil bernyanyi. Kerja buat Tuhan, atau aku senang jadi anak Tuhan. Itu adalah bentuk kita memuji Tuhan. Jadi kita nggak hanya fokus kerja, namun kita juga ingat untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang dikerjakan oleh Daud sehari-hari nih teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Suatu hari teman-teman, bangsa Israel itu punya musuh. Ya, orang Filistin namanya si Goliat. Jadi Goliat ini ya biasalah, si Daud tadi kan badannya kecil, kayak nggak punya kekuatan. Namun Goliat ini berbeda. Goliat ini tubuhnya besar dan kuat nih teman-teman. Bahkan dia merasa dia yang paling hebat. Dia selalu menantang umat-umat Tuhan. Dia selalu berkata, ayo maju, siapa yang mau melawan aku? Hanya aku yang hebat di sini. Jadi dia merasa dia yang paling kuat, nggak ada yang bisa mengalahkan dia. Goliat lupa bahwa dia masih punya Tuhan yang bisa mengalahkan dia. Itulah yang terjadi teman-teman. Lalu dari setiap abang-abangnya Daud, si Eliab, terus ada lagi abang yang nomor 2, gak ada yang mereka yang berani untuk menantang Goliat. Lalu ketika Daud mendengar itu, wow, darahnya mulai berbunyi gitu ya. Karena apa? Karena biasanya dia di padang kalau ada datang singa mengganggu kambing dombanya, dia pasti cabik-cabik nih singa-singa yang ingin mengganggu kambing dombanya. Lalu dia dengan beraninya teman-teman, dia datang, lalu dia berkata, aku mau maju untuk melawan si Goliat. Lalu ketika dia kayak mendaftarkan diri nih kepada Raja Saul, lalu diterima aja. Sebenarnya di hati Raja Saul mungkin bisa aja anggap remeh ya. Apalah kekuatanmu, dari segi fisik aja kecil. Kok bisa dengan mudahnya melawan si Goliat yang badannya besar raksasa. Namun adik-adik, ketika Daud berhadapan dengan si Goliat raksasa tadi, si Goliat anggap remeh juga sama si Daud. Dia bilang gini, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan lembing? Karena apa? Karena si Daud hanya bawa tongkat, bahkan dia bawa, kalau boleh dibilangnya, bawa kayak ketapel dan ada 5 batu nih teman-teman. Jadi si Goliat anggap remeh. Lalu Daud berkata seperti ini, aku datang dengan nama Tuhan. Dia dengan berani dia berkata, aku datang dengan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira kalau kakak bertanya, tadi kan Daud badannya kecil, melawan Goliat yang badannya besar. Bahkan si Goliat ini punya perlengkapan pakaian perang. Kalau ditembak pun mungkin, atau mungkin dikasih peluru mungkin gak nembus. Karena apa? Dia punya pakaian perang. Jadi sebelum Daud maju, ya sebelumnya Saul juga pengen ya, biar agak imbang gitu ya. Dia kasih hampir pakaian kepada Daud, namun Daud menolak. Ya dia datang dengan pakaian sederhananya yang biasa dia pakai menggembalakan setiap harinya nih teman-teman. Jadi agak berbanding terbalik ya. Ya, Goliat udah badannya besar, pakai perlengkapan dengan lengkap, pakai pakaian perang juga dengan lengkap, yang anti peluru. Akhirnya bertemu dengan Daud yang kecil, kayak nggak diperhitungkan, ya hanya dia bawa tongkat di tangan. Namun yang luar biasanya teman-teman, Daud bisa mengalahkan Goliat. Karena apa? Ya Daud tadi sudah berkata, aku datang dengan nama Tuhan. Buat adik-adik di rumah, di saat pagi hari ini, kalau mungkin adik-adik, mungkin Goliatnya mungkin pelajaran di sekolah nggak bisa dikerjain. Atau mungkin Goliatnya mungkin ada teman yang suka usil. Ya kan Goliat itu kan musuh kita gitu, kayak yang membuat kita ciut, membuat kita tawar hati. Atau mungkin adik-adik Goliatnya ya keadaan orang tuanya yang gak kunjung berubah, ekonomi orang tuanya morat-marit, bahkan makan pun gak bisa. Itu mungkin menjadi Goliat buat adik-adik. Tapi kalau adik-adik ada di pihak Tuhan, firman Tuhan berkata gini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Tuhan akan menjadikan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Adik-adik yang di rumah saat pagi hari ini, akhirnya kemenangan itu direbut oleh Daud. Karena apa?
kuncinya karena dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kakak bilang tadi awal, dia selalu memainkan kecapinya. Itu bukan hanya sekedar dimainkan kecapinya untuk begitu saja, tapi lewat dia memainkan kecapinya, dia sedang menyembah Tuhannya. Bahkan dikatakan kalau Daniel 3 kali sehari, tapi yang lebih luar biasanya, kalau Daud itu 7 kali sehari dia datang menghadap Tuhan. Gimana dengan adik-adik di rumah? Gimana dengan doanya? Masih berdoakah pagi hari? Atau mungkin pada malam hari masih ada enggak jam doanya? Atau mungkin adik-adik masih membaca firman Tuhan enggak? Padahal pujian berkata, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kakak percaya adik-adik di rumah akan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ya lewat adik-adik membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita akan selalu berkemenangan dalam hidup kita. Bukan karena kuat dan gagahnya si Daud. Kalau mau dilihat dengan penampilannya, kalau mau dilihat dengan apa yang dia bawa ketika dia mengalahkan Goliat, ya mungkin kalau kita nilai, ya enggak mungkin dong Daud mendapat kemenangan. Namun adik-adik yang luar biasanya, bukan Daudnya yang maju mengalahkan Goliat, namun ada Tuhan di dalam diri Daud, sehingga apa? Dia bisa mengalahkan peperangan itu. Dan akhirnya ya kita tahu sendiri, Daud juga diangkat dan diurapi menjadi raja, menjadi seorang pemimpin. Adik-adik juga mau dipromosikan Tuhan kan? Mau jadi kepala bukan jadi ekor. Semakin naik bukan semakin turun. Kalau adik-adik di sekolah, ya biasanya angka nilainya merah semuanya, ada di sana telur busuk. Tapi kalau adik-adik di dalam Tuhan, Tuhan buat bisa berubah nih teman-teman. Tuhan bisa buat adik-adik makin pintar. Karena Tuhan bilang takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Sekali lagi buat adik-adik di rumah, ayo makin lebih lagi takut akan Tuhan. Makin lebih lagi mengejar Tuhan. Sehingga Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup adik-adik yang gak pernah dipikirkan oleh adik-adik. Mungkin keadaan orang tuamu miskin, keadaan orang tuamu gak mendukung, namun engkau bercita-cita mungkin jadi seorang dokter, mungkin tentara, atau mungkin jadi seorang perawat, atau apapun itu, guru. Itu bisa adik-adik bisa capai. Karena apa? Kalau adik-adik mulai mengandalkan Tuhan. Jangan lihat keadaanmu sekarang nih teman-teman. Kalaupun nilaimu kayak enggak mendukung saat ini, namun kalau adik-adik berkomitmen untuk benar-benar datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan hari-hari ini, Tuhan bisa membalikkan keadaan adik-adik. Amin. Karena apa? Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan yang memberikan pembalikan keadaan buat kita. Yuk kita buka dulu dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 ya. Dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-27. Yuk kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi ya teman-teman. Ya 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sekali lagi adik-adik, kalau adik-adik mengandalkan Tuhan, adik-adik disertai Tuhan, adik-adik akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup adik-adik. Baik di sekolah, baik juga mungkin dengan orang tuanya, adik-adik akan lihat sesuatu yang luar biasa, yang gak pernah adik-adik pikirkan. Jadi kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Adik-adik gak rugi percaya kepada Tuhan. Yang penting adik-adik hari-hari ini berkomitmen, aku mau datang kepada Tuhan, aku mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Kalaupun mungkin adik-adik gak lihat, tapi Tuhan itu memang ada. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Di mana sih Tuhan itu? Yuk kakak panggilkan dulu Kak Sonia. Yuk kita lihat dulu satu contoh nih ya teman-teman ya. Oke Kak Sonianya, shalom Kak Sonia. Shalom Kak. Kak Sonianya mau ngapain nih? Aku mau temani kakak Masta dulu. Kita ini sepertinya ada alat peraga Kak. Iya. Supaya teman-teman makin ngerti. Iya di sini kan teman-teman ada dua cup lah ya. Cup yang kosong nih teman-teman. Ayo Kak Sonia, mulai tiup balonnya. Ayo.
Ayo ditiup yang kencang nih Kak Sonia. Masih tahan gak napasnya? Kalau enggak nanti, kalau Kak Sonia yang nggak sanggup, adik-adik yang lagi nonton streaming ya, kita undang ya. Oke, kira-kira udah nih Kak Sonia. Ayo, dilanjut dengan, Terus ini ngapain Kak? agak gimana ya? Mau diapain itu Kak Sonia? Oke, jadi ini balonnya udah ada isinya, udah Mm-mm. apa isinya Kak? Angin. Kelihatan nggak kelihatan ya teman-teman? Tapi Kalau kita Kak lihat Masta nggak lihat anginnya. Kalau Iya. Kak Sonia gimana? nggak Siapa lihat tahu? juga Kak. Siapa nggak ada. tahu Kak Sonia punya indera yang keenam Nggak ya. Nggak ada Kak, ini kan Mm-mm. dia makin besar tapi kita nggak lihat isinya apa. Iya, Oke, kita lihat dulu ya. Kira-kira anginnya. membuktikan ada anginnya atau tidak? Wow, Waduh. adik-adik, Aduh, udah jatuh. iya satu. rupanya sekalipun anginnya nggak kelihatan di balon tadi, namun dia boleh melakukan sesuatu. Buktinya cupnya Ada jatuh ya, sampai jatuh kuat ya. Ya demikian juga adik-adik, ya Tuhan juga seperti itu. Mungkin adik-adik nggak lihat Tuhan, namun Tuhan itu benar-benar ada loh teman-teman. Adik-adik percaya di rumah nggak Percaya Kak. bahwa Tuhan itu ada? Amin, percaya. Jadi Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara dalam hidup adik-adik. Amin. Dan Tuhan yang akan menjadikan adik-adik menjadi seorang pemenang. Amin. Dan kemenangan, kepintaran, hikmat itu bukan karena kita yang kerjakan, tapi ada Tuhan di balik semuanya itu. Amin. Ya Kayak- amin Kayak adik-adik. anginnya tadi ya Kak? Iya. Waduh, ya keren Sekalipun banget ya. anginnya tadi nggak kelihatan kan, namun ketika kita dekatkan dengan cupnya bisa terbang. Ada yang Bahkan agak jauh nih. Oh, jadi adik-adik di rumah gak usah lagi meragukan Tuhan. Iya, adik-adik percayalah bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu akan melakukan sesuatu buat adik-adik, dan kakak sangat percaya adik-adik yang boleh mengikuti ya streaming pagi hari ini. Adik-adik mungkin dalam keadaan sakit, minta mujizat dari Tuhan. Oleh bilir-bilir Tuhan engkau disembuhkan Tuhan. Amin. Mungkin adik-adik merasa bodoh, nggak pernah dapat juara. Tapi kalau adik-adik rindu pagi hari ini, ayo minta kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mendengar seruan kita. Mungkin adik-adik juga punya orang tua yang suka berantem. Adik-adik berdoa, biar damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan turun atas orang tuanya. Sampai adik-adik lihat orang tuanya kembali berdamai ya. Iya Kak. Ya setiap hari, ya penuh rumah penuh dengan sukacita, penuh dengan damai. kebahagiaan, penuh dengan damai. Amin. Sehingga berkat Tuhan juga akan tercurah di sana. Mungkin banyak lagi permintaan adik-adik. Kalau mau dihitung mungkin ada ribuan permintaan ya. Iya, Kak. Namun Tuhan itu dengar satu permintaan dengan 100 permintaan. Tuhan juga bisa dengar, Tuhan bisa jawab. Amin. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Makanya tadi Daud bisa menang itu karena dia mengandalkan Tuhan. Adik-adik di rumah juga, ayo kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Ayo teman-teman. Tuhan berkati. Iya. Oke. Wah, keren banget ya Kak pesan Tuhan pagi hari ini. Keren banget Kak. Pasukan di rumah diberkati nggak sama pesan Tuhan hari ini? Pasti diberkati dong Kak. Ternyata bener ya teman-teman. Apa yang nggak kita bisa lihat belum tentu nggak ada. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan memang kita nggak bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri Kak. Tapi bukan berarti Tuhan itu nggak ada teman-teman. Dia Tuhan yang selalu ada di setiap musim hidup kita. Bahkan dia Tuhan yang pasti akan berikan kita kemenangan. Bener banget Kak. Wah keren banget ya Kak Tuhan kita itu. Iya bener banget Kak. Nah sekarang pasukan di rumah juga ikutin gerakan kakak ya. Jika Allah di pihak kita, kita akan lebih dari pemenang. Sekali lagi Kak, kita ulangi sama-sama. Yuk Kak. Yuk Kak. Jika Allah di pihak kita, kita akan lebih dari pemenang. Wah, pasukan luar biasa. Keren. Nggak terasa teman-teman, ibadah kita berakhir sebentar lagi. Tapi jangan lupa ya teman-teman, ibadah lagi minggu depan setiap minggu pukul 7 pagi di YouTube channel Jetur Ministry. Tapi sebelum kita tutup, kita mau doa syafaat dulu. Kita sama-sama angkat tangan. Kita sama-sama doa, Tuhan makasih buat pagi hari ini. Makasih buat kehadiran Tuhan, buat ibadah kami. Tuhan kami mau berdoa buat kami masing-masing. Kami anak-anakmu kami bawakan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bawakan hati kami, biar Kau yang tuntun kami di setiap kehidupan kami. Juga buat kakak-kakak sekolah minggu kami, juga buat semua guru yang mengajak, juga buat orang tua kami. Kau yang memberkati mereka Tuhan, berkati hati mereka, berikan kepada mereka
kebijaksanaan buat mengajari kami anak-anaknya. Tuhan berkati juga buat pemimpin-pemimpin dari negara kami, buat semua dari tingkat atas sampai ke tingkat yang rendah. Tuhan memberkati Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tuhan God berkati. bless you.